Halo semua, selamat datang kembali. Coba deh, pernah nggak sih kita ngelihat sekeliling kita? Langit di atas, gunung yang kokoh, atau sungai yang mengalir. Terus kepikiran, ini semua maksudnya apa ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah surat yang luar biasa, yang justru menggunakan alam semesta untuk menggali ide-ide yang sangat dalam tentang kebenaran dan tujuan hidup kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Lihat deh kutipan pembuka ini. Wow, keren banget kan? Surat ini tuh nggak basa-basi. Langsung ngajak kita buat melihat ke atas, ke sesuatu yang megah dan luar biasa. Sebagai panggung untuk semua gagasan besar yang akan dibahas selanjutnya. Dan di bagian pertama ini, kita diajak melihat tanda-tanda di sekitar kita. Uniknya, surat ini tuh nggak mulai dengan aturan-aturan yang kaku atau teori yang rumit. Justru sebaliknya, pesannya itu sangat membumi, benar-benar dimulai dari apa yang bisa kita lihat dan rasakan setiap hari. Semua ini dianggap sebagai tanda bagi mereka yang mau berpikir. Nah, ini nih yang seru banget. Coba perhatikan poin-poinnya. Bumi yang terhampar, buah-buahan yang berpasangan, siang dan malam yang silih berganti. Dan yang paling bikin mikir, ada tanah yang letaknya bersebelahan, disiram dari sumber air yang sama. Tapi kok bisa ya tanaman yang tumbuh di situ hasilnya beda-beda, rasanya pun beda? Ini bukan cuma soal geografi atau pertanian biasa loh, ini seolah menunjukkan, ada sebuah desain cerdas di balik ini semua, ini bukan kebetulan. Oke, setelah kita disuguhi tanda-tanda kebesaran yang begitu jelas, surat ini langsung banting setir. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu sebuah tantangan terhadap keyakinan. Disinilah konflik utamanya muncul, keraguan yang ada di dalam diri manusia. Dan tantangannya itu dirangkum dalam satu pertanyaan yang nusuk banget ya. Ini adalah pertanyaan dari mereka yang ragu. Pertanyaan ini menjadi inti penolakan mereka mempertanyakan konsep kebangkitan, sesuatu yang berada di luar jangkauan penglihatan kita. Nah, cara surat ini menjawab keraguan tadi itu nggak kalah keren. Bukannya memberikan argumen logika yang panjang, tapi justru balik bertanya dengan pertanyaan yang lebih dalam. Jadi pilihannya itu bukan sekedar percaya atau tidak percaya, tapi lebih seperti memilih antara bisa melihat atau buta, antara berada dalam cahaya atau kegelapan. Dalam banget kan? Untuk menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan kebatilan ini, surat ini memakai cara yang sangat visual dan gampang dicerna. Kita masuk ke bagian ketiga, perumpamaan buih. Ini salah satu metafora paling kuat di dalamnya. Jadi, apa sih perumpamaan itu? Ya, intinya cerita sederhana untuk menjelaskan pelajaran penting. Nah, surat ini menggunakan sebuah analogi yang super cerdas yang diambil langsung dari alam dan bahkan dari proses industri. Tujuannya agar ide yang abstrak soal sifat kebenaran itu jadi konkret, jadi kebayang banget. Dan ini dia perumpamaannya. Coba kita ikuti ya. Pertama, air hujan turun membuat lembah-lembah dialiri air. Lalu, arus yang deras itu membawa buih di atasnya. Buih yang gak ada gunanya kan? Nah, mirip seperti itu saat orang melebur logam, pasti ada kotoran atau buih yang naik ke atas. Intinya apa? Buih di air dan kotoran logam itu cepat sekali lenyap. Tapi, yang bermanfaat, yaitu airnya dan logam murninya, itulah yang tetap ada dan berguna bagi manusia. Kebatilan itu ya seperti buih tadi, heboh di awal tapi kemudian lenyap. Sementara kebenaran itu seperti air dan logam murni, bertahan lama dan membawa manfaat. Oke, dari perumpamaan tadi kita jadi makin paham bedanya. Sekarang, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dua jalan, dua takdir. Di sini, surat ini menunjukkan bagaimana dua cara pandang yang berbeda, percaya dan tidak percaya, itu benar-benar membawa kita ke jalan hidup dan takdir yang juga sangat-sangat berbeda. Di sini kita bisa lihat perbandingannya secara langsung. Jalan orang yang paham itu isinya tentang menepati janji, menyambung silaturahmi, sabar, dan berbuat baik. Pokoknya membangun. Sebaliknya, jalan ketidakpercayaan isinya apa? Melanggar janji, memutus hubungan, dan membuat kerusakan. Beda banget kan karakternya? Jadi ini bukan cuma soal keyakinan di kepala, tapi benar-benar tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dan perbuatan yang berbeda itu tentu saja ujungnya juga berbeda. Teks ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Jalan pemahaman berakhir di tempat kesudahan yang baik, disambut dengan salam damai. Sebaliknya, jalan ketidakpercayaan berujung pada tempat kediaman yang buruk dan kutukan. Jadi, ada hubungan sebab akibat yang sangat langsung antara pilihan hidup kita dengan takdir akhir kita. Nah,
Setelah menggambarkan hal-hal besar di alam semesta dan kontras yang tajam antara dua jalan tadi, sekarang fokusnya ditarik ke dalam diri kita. Kita masuk ke bagian kelima, menemukan ketenangan hati. Ini adalah tentang tujuan akhir dari perjalanan iman itu sendiri. Dan puncaknya ada di ayat ini. Inilah tujuan utamanya, ketenangan sejati. Jadi ganjarannya itu bukan cuma pahala nanti di akhirat, tetapi juga sebuah kondisi ketenangan batin. Rasa damai dan kepuasan di sini saat ini juga. Lalu bagaimana caranya mendapatkan ketenangan itu? Nah, disinilah letak kuncinya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini adalah pernyataan yang luar biasa kuat tentang tanggung jawab pribadi. Jadi, perubahan nasib, termasuk jalan menuju ketenangan hati itu tidak bisa ditunggu dari luar. Semuanya harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita yang harus mengambil langkah pertama untuk berubah. Dan pada akhirnya, seluruh perjalanan yang kita bahas, mulai dari mengamati bintang hingga memahami diri sendiri, bermuara pada satu pertanyaan sentral ini. Teks ini seolah tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mengajak kita masing-masing untuk memulai pencarian itu. Sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua.